Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha di rumah? Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan ya. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman pembelajaran 1. Selamat belajar. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Nah, kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Nah, makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu membuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Nah, mari bersama-sama kita perhatikan teks bacaan berikut ini ya. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban. Pada setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Nah, sekarang mari kita cari gagasan pokok yang ada pada paragraf pertama. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang ada pada paragraf pertama bacaan tadi ya. Coba kalian perhatikan satu persatu. Gagasan pokok pada paragraf pertama terletak pada kalimat pertama, yaitu sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Nah, mengapa kalimat pertama? Kita baca coba kalimat selanjutnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Nah, di kalimat kedua, ketiga, 4, 5, dan 6 itu berisi informasi tambahan tentang gagasan pokok yang ada pada kalimat pertama. Selanjutnya, pada paragraf kedua, gagasan pokoknya terletak pada kalimat pertama, yaitu sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Nah, lalu pada kalimat kedua, 3-9 itu merupakan gagasan pendukungnya karena berisi tentang penjelasan atau informasi tambahan tentang gagasan pokok pada kalimat pertama. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Nah, apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Nah, bagaimana pendapatmu dengan keberagaman makanan khas negara kita? Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Nah, berikut ini adalah beberapa contohnya. Nah, ayo kita kenali beberapa di antaranya. Yang pertama ada sego jamblang. Nah, dibacanya sego jamblang ya, bukan sega jamblang. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Selanjutnya ada nasi pecel, adalah sarapan kesukaan masyarakat di Madiun, Jawa Timur. Nah, nasi pecel ini mudah ya kita temukan di kehidupan kita sehari-hari.
Lalu ada lontong sayur, sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Nah, di sekitar rumah kamu juga pasti ada ya lontong sayur ya. Selanjutnya ada nasi kerawu, adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Lalu ada nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, adalah makanan favorit di Yogyakarta. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, kalian masih ingat kan bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Nah, tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Coba kita perhatikan percobaan berikut ini. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, ini ada tujuannya, ada alat dan bahan, serta langkah kerja. Boleh kalian lakukan di rumah ya. Perhatikan langkah-langkahnya. Nah, ada beberapa informasi baru yang kita dapatkan dari percobaan tadi. Yang pertama, bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Kedua, bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan lain-lain. Nah, selanjutnya apa saja yang telah kita pelajari hari ini atau kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok itu adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Dan makanan khas suatu daerah seperti nasi pecel, sego kerawu, nasi gudeg, dan sebagainya. Selanjutnya kita juga belajar tentang bunyi, yaitu sebuah gelombang yang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras, dan bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.